Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan terus semangat untuk belajar. Meski masih dalam keadaan pandemi, tetapi semangat belajar harus tetap berkobar seperti bara api. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran 9. Salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sudahkah kamu membiasakan diri mengamalkan salat tarawih dan tadarus Al-Quran ketika bulan Ramadan tiba? Sebagai anak muslim, kamu tentu harus membiasakannya. Salat tarawih dan tadarus Al-Quran merupakan perbuatan terpuji dan berpahala sangat besar. Tahukah kamu, 3 pintu utama pada bulan Ramadan? 3 pintu utama tersebut adalah 10 hari pertama akan mendapat rahmat, 10 hari kedua akan mendapat ampunan, dan 10 hari ketiga akan terbebas dari api neraka. Isi materi yaitu A. Salat tarawih, B. Tadarus Al-Quran. A. Salat tarawih. Pengertian dan hukum salat tarawih. Tarawih berasal dari bahasa Arab yang artinya istirahat. Salat tarawih adalah salat yang dilaksanakan dengan diselingi istirahat. Salat tarawih dikerjakan pada malam bulan Ramadan setelah melaksanakan sholat Isya. Sholat tarawih memiliki rakaat dan bacaan yang panjang, sehingga dalam melaksanakannya memerlukan istirahat. Istirahat dilakukan setiap selesai salam dan hanya sebentar. Setelah itu, salat tarawih dilanjutkan lagi. Salat tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Artinya, salat sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan salat tarawih selama bulan Ramadan. 2. Pelaksanaan salat tarawih dan witir. Pelaksanaan salat tarawih dapat dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Tempatnya bisa di masjid atau di rumah. Waktu pelaksanaannya adalah setelah sholat Isya hingga sebelum masuk waktu sholat subuh. Jumlah rakaat salat tarawih ada 2 macam, sebagaimana yang dilaksanakan umat Islam pada saat ini. Ada yang mengerjakan sholat tarawih dengan 8 rakaat dan ada pula yang mengerjakan dengan 20 rakaat. Masing-masing memiliki ketentuan atau tata cara yang berbeda. Bagi umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat, pelaksanaannya adalah sebagai berikut. A. Salat tarawih. Usolli sunnatat tarawihi 4 raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat salat tarawih 4 rakaat menghadap kiblat menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. B. Setiap salat dilaksanakan dengan 4 rakaat, sehingga seluruhnya dikerjakan dengan 2 kali salam di setiap rakaatnya. Imam membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Setelah selesai 4 rakaat dilanjutkan dengan istirahat sebentar. Ketika istirahat, para jamaah membaca doa sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka ghafurun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon surga kepadamu dan aku berlindung dari api neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka memberikan pengampunan, maka ampunilah aku.
Selesai berdoa, dilanjutkan mengerjakan sholat tarawih 4 rakaat lagi. Selesai salam, beristirahat sebentar sambil membaca doa di atas. D. Setelah selesai salat tarawih, dilanjutkan dengan salat witir sebanyak 3 rakaat. Pelaksanaan salat tarawih sebanyak 8 rakaat ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang artinya sebagai berikut. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan. Aisyah berkata, tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah di bulan Ramadan dan tidak juga di bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, maka jangan engkau tanyakan kebaikan dan panjangnya rakaat-rakaat itu. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat, maka jangan engkau tanyakan kebaikan dan panjangnya rakaat-rakaat itu. Kemudian beliau salat lagi 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rakaat. Tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut. A. Niat salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. B. Setiap salat terdiri atas 2 rakaat sehingga dalam pelaksanaan sholat tarawih dengan 10 kali salam. Di setiap rakaatnya imam membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Setiap selesai 2 rakaat, istirahat sebentar. Saat istirahat, imam mengucapkan sholawat sebagai berikut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Kemudian para jamaah menjawab sebagai berikut. Allahumma sholli wa sallim alaih. Artinya, ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepadanya. Kemudian dilanjutkan salat 2 rakaat lagi. Setelah salam, istirahat sambil membaca sholawat seperti sebelumnya sampai pada salat tarawih yang terakhir. Selesai salat tarawih dilanjutkan dengan salat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Salat witir pertama sebanyak 2 rakaat, kemudian dilanjutkan salat witir dengan 1 rakaat. Pelaksanakan salat tarawih dengan jumlah rakaat 20 ini mulai dipraktikkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Praktik ini dilanjutkan oleh para sahabat, generasi tabi'in, dan umat Islam sampai sekarang. 3. Keutamaan sholat tarawih. A. Menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Melatih kedisiplinan dan kesabaran dalam melaksanakan kegiatan ibadah salat sehari-hari, baik salat fardu maupun sholat sunnah. C. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertebal keyakinan kita kepadanya. D. Dapat menghapuskan dosa atau amalan-amalan tercela lainnya. E. Dikabulkan doanya dan mendapat ampunan dari Allah. F. Mendapatkan Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. G. Mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. B. Tadarus Al-Quran. Makna dan hikmah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca, menyimak atau mempelajari Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan, tadarus Al-Quran termasuk ibadah yang sangat dianjurkan. Hal ini disebabkan Al-Quran diwahyukan pertama kali pada bulan Ramadan. Di samping itu, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang harus dibaca dan dipelajari kandungannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bulan Ramadan dianjurkan untuk banyak bertadarus, bahkan dalam 1 bulan diharapkan dapat khatam 30 juz. Artinya setiap hari membaca 1 juz Al-Quran. Pelaksanaannya dapat kapan saja, sebisa mungkin setiap habis sholat fardu membaca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat.
Memperbanyak tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sangat besar hikmah dan manfaatnya, antara lain sebagai berikut. A. Dapat menjadi pelita dan petunjuk bagi yang membacanya. Dengan sering membaca Al-Quran, hati kita akan dipenuhi hidayah dari Allah, sehingga kita terhindar dari segala dosa dan kejahatan. B. Dapat memberikan syafaat atau pertolongan bagi yang membacanya di hari kiamat nanti. Nabi Muhammad SAW menjelaskan hal ini dalam hadisnya sebagai berikut. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Rawahu Muslim. Artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang di hari kiamat nanti sebagai penyelamat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. C. Dapat membedakan mana perkara yang benar dan mana perkara yang salah. Dengan petunjuk Al-Quran, seorang yang beriman akan mudah membedakan mana yang diperbolehkan Allah dan mana yang dilarangnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. D. Menjadi obat atau penyembuh dan rahmat bagi segala penyakit, khususnya penyakit hati. Allah menjelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. 2. Tata cara bertadarus Al-Quran. A. Harus suci dari hadas dan najis. Oleh karena itu, berwudulah sebelum tadarus Al-Quran untuk menyucikan diri dari hadas. Telitilah badan, pakaian, dan tempat membaca Al-Quran, apakah ada najisnya atau tidak. B. Menutup aurat dengan busana yang bersih dan suci. C. Dianjurkan menghadap ke arah kiblat. D. Menempatkan Al-Quran di meja atau di tempat yang lebih tinggi daripada kaki kita. E. Memulai tadarus dengan membaca surat Al-Fatihah. F. Membaca Al-Quran dengan pelan, tartil, dan fasih. G. Pergunakan tangan kanan untuk membuka setiap lembaran Al-Quran. H. Selesai membaca, ditutup dengan bacaan Shadaqallahul Azim, yang artinya Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.